saya dan Adi dan saya Hidora akan membantu jalannya acara hingga selesai. Penuntutan hukum perdata ini, ya Allah, kami mohon kepadamu kiranya kami selalu berada di dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, limpahkan kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama kami mengikuti acara ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Kau berikan di ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita harapkan adik-adik ini di dalam kegiatannya hari ini adalah merupakan rangkaian penilaian yang harus dinilai dalam mata kuliah ilmu perdata. Pada kegiatan ini kami persilakan adik-adik ini untuk mengangkat isu yang penting yang masih berkaitan dengan ilmu perdata. Mudah-mudahan besok di masa depan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi bahwa penting judulnya tanggal itu untuk memberikan kepastian suratnya, kepastian bahwa ada dua pihak yang melangsungkan atau membuat sebuah perjanjian sesuai dengan tanggal, memberikan kepastian waktu dan tempat. Nah, apa yang mereka ingin janjikan sebenarnya dalam kaula perdata, apapun boleh Anda perjanjikan Bapak dan Ibu, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan. Mana alat bukti yang kurang sempurna. Nah, kalau kita bicara dengan pembuktian yang sempurna, maka bukti surat termasuk adalah alat bukti yang terkuat. Pertanyaan selanjutnya, surat yang mana? Nah, surat itu yang menjadi pembuktian yang paling sempurna, mempunyai kekuatan otentik adalah bukti surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, perjanjian itu dibuat dengan akta notaris. Akta notaris itu adalah pembuktian yang sempurna. Lantas bagaimana dengan perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau dua pihak yang berjanji, yang satu akan meminjamkan uang dan yang satu menerima uang? Berarti mereka dua belah pihak ini membuat surat perjanjian yang tertulis, itu namanya surat perjanjian di bawah. Jadi manfaat untuk kita semua, karena memang baru dari Busu inilah ada mahasiswa sampai 3 bus hadir di desa kita untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, pengobatan gratis dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka juga bisa hadir kembali kemarin. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan penyuluhan hukum perdata dengan tema pentingnya bukti tulisan dalam perlindungan hak para pihak dalam sebuah perjanjian, terutamanya Fakultas Hukum dalam membangun kerjasama kita ke depannya. Adapun penyuluhan yang kami akan berikan kali ini merupakan penyuluhan tentang pentingnya bukti tulisan dalam perlindungan hak para pihak. Bapak Ibu sekalian, secara teman-teman atau para tetangga, kalau pernah mohon angkat Bapak Ibu. Karena dipermudah rezeki Bapak Ibu ya Bu. Nah, jadi sewaktu kita jadi kita kebiasaannya
Bu, pinjam uang lah Bu, mau begini atau ada begitu. Nah, lalu kita kasih. Nah, sekarang jadi apa yang menjadi masalahnya? Nah, kita lanjut kepada masalahnya. Nah, masalahnya itu bukan sah atau tidaknya, tetapi bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita bisa menyatakan perjanjian itu ada jika ada terjadinya sengketa. Nah, Arnold ada contoh cerita tentang Pak Joko dan Pak Dedi. Nah, itu Pak Joko dan Pak Dedi ini kita anggaplah sedang di kedai kopi. Ya, Pak Joko ini meminjamkan uang sebesar 10 juta untuk modal usahanya. Untuk membuktikan kan minimal ada 2 saksi. Nah, minimal ada 2 saksi. Nah, ada 2 teman nih, 2 teman sudah mencukupi menjadi saksi. Nah, tapi ada juga problemnya, ada beberapa risiko. Nah, yang pertama, saksi itu bisa lupa bagaimana kejadian persis tersebut. Misalnya ada 2 saksi, simpulan 1 misalnya dan simpulan 2 ini di situ memang di situ melihat Pak Joko dan Pak Dedi itu melaksanakan akadnya, tetapi dia bisa lupa detailnya. Contohnya berapa jumlah uangnya, apakah 10 juta atau bisa 15 juta. Nah, kapan jatuh temponya? Waktu itu 1 tahun kan bisa saja saksi-saksi lupa, 6 bulan mungkin. Nah, terus yang terakhir ada benar memang bisa sakit, pindah atau meninggal. Nah, misalnya salah satu saksi pada waktu itu ada memang di tempat, tetapi ketika 1 tahun yang seperti diminta oleh Pak Joko, dia sudah pindah atau sakit atau ya bilang sudah pindah jiwanya. Nah, ada risiko yang terakhir, ini yang paling sebenarnya sakit di hati. Saksi itu bisa berbohong. Nah, saksi itu bisa berbohong. Nah, lupa nggak ada itu. Apa Pak Joko itu masuk angin. Nah, emang ada duitnya. Itu contohnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Joko ketika saksi itu nggak ada yang mendukung dia? Nah, jadi inilah yang disebut kekuatan pembuktian yang lemah. Dari datangan Belanda hingga detik ini masih diberlakukan. Nah, jadi di dalam KUH Perdata itu ada satu pasal namanya 1320, pasal 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian. Ada 4 syarat sah perjanjian di dalam pasal 1320 tersebut. Yang pertama itu adanya kesepakatan para pihak, yang kedua adanya kecakapan para pihak, yang ketiga itu adanya suatu yang diperjanjikan, dan yang keempat itu yang diperjanjikan itu adalah suatu hal yang halal atau belajar ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa belajar bersama di sini untuk membuat bagaimana perjanjian itu bisa menjadi kuat ke depannya gitu ya. Boleh next? Oh, udah oke. Sudah sebelumnya boleh operator. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi mungkin dari Arnold kita sudah dengar tentang risiko-risiko tentang perjanjian lisan. Sebenarnya tanpa kita sadari sehari-hari ketika kita pinjam uang, itu kita sering lebih ke oh ya udah ini pinjam nanti balikin tanggal sekian ya gitu. Nah kan kalau gitu pada tanggal sekian tiba-tiba orangnya hilang. Terus kita bingung nih, oh kita mau ngelapor kemana tapi nggak ada bukti gitu kan. Nah itu makanya kita perlu membuat bukti tulisan. Dan kenapa kami merekomendasikan bukti tulisan adalah karena bukti tulisan itu memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Nah kalau yang dihukum yang kami pelajari adalah kekuatan bukti sempurna itu adalah kekuatan yang buktinya itu bisa berdiri sendiri ataupun buktinya itu adalah bukti terkuat. Kenapa kita bilang bukti terkuat? Next slide dong, tolong operator. Karena dia nggak perlu lagi repot untuk mencari saksi. Jadi surat itu aja udah bisa menjadi bukti di mata hakim. Next slide dong. Oke, bisa. Nah, seperti yang tadi katakan tadi, jadi dokumen ataupun surat itu bisa menjadi bukti bisu bagi hakim. Jadi ketika udah ada tadi bukti yang surat, misalnya surat yang kita buat itu adalah surat pinjam meminjam. Nanti itu ketika misalnya sengketa orangnya tidak mau membayar, kita tinggal bawa ke pengadilan. Surat itu aja sudah kuat dijadikan untuk dijadikan bukti gitu. Jadi kita nggak perlu lagi, oh kemarin ada yang menyaksikan. Kalau ada saksi lebih bagus lagi
Next slide dong. Oke, di sini saya buat analogi mungkin ya, perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Next. Nah, analoginya adalah begini. Misalnya perjanjian lisan di sebelah kiri nih. Sebenarnya kalau kita lihat secara langsung ini kayaknya nggak ada. Nah, itu dia analogi. Kenapa saya katakan begitu? Yang di sebelah kiri kita analogikan sebagai perjanjian lisan, dan sebelah kanan kita analogikan sebagai perjanjian tertulis. Next. Kenapa kita bilang bahwasannya di sebelah kiri adalah perjanjian lisan dan sebelah kanan adalah tertulis? Kalau dari rumah yang sebelah kiri itu tadi tidak bersertifikat, tidak berpagar, dan sebelah kanan itu sudah berpagar, sudah bersertifikat. Jadi yang di sebelah kiri tadi perjanjian lisan itu sangat sulit dibuktikan. Karena ketika kita melaksanakan perjanjian itu hanya ada di pikiran kita masing-masing bersama dengan orang yang berjanji. Misalnya saya Natasha aman gitu. Kenapa kita bilang jelas pemilihan? Next, Michael. Maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita membuat surat perjanjian yang kuat? Mungkin kita bisa belajar bersama-sama untuk gimana, apakah surat perjanjian itu di atas kita buat perjanjian pinjam-meminjam antara Natasha dan Michael, tanda tangani, apakah begitu saja? Bisa begitu saja, tapi bagaimana supaya surat perjanjian itu kuat dan bisa kita jadikan bukti nanti untuk menyetujui apapun yang ada di dalam lembaran itu. Jadi makanya hal itu penting dalam hal ini adalah ketika sudah rampung, tadi kita jelaskan judulnya sudah, tanggalnya sudah, terus apa saja yang kita perjanjikan, terus tanggal berapa dikembalikan, sanksinya apa sudah. Terakhir kita tutup dengan tanda tangan para pihak. Tanda tangan para pihak bisa pihak pertama, pihak kedua, kita tanda tangan bahwasanya kami berdua sepakat dalam hal ini untuk mengikatkan diri kami bahwasanya nanti pun apapun terjadi ke depan, perjanjian yang sudah kuat tadi itu dilanggar gitu. Next slide. Nah, yang harus dipahami sebenarnya ketika kita sering bersengketa, misalnya kita buat perjanjian, kita sering jalur perdata. Nah, untuk jalur pidana tadi ketika kita melapor ke polisi, maka tujuannya adalah untuk membuat efek jerah ke pelaku. Jadi menghukum pelaku terlebih dahulu, itulah dia tujuan pidana. Makanya nanti setelah kita laporkan, maka ditangkap kan si pelakunya ataupun orang yang nggak membayar kita itu ya ditangkap. Tapi apakah uang kita kembali pada saat itu? Enggak, belum tentu gitu. Nah, karena itu jalur pidana adalah kita lihat dulu tujuan jalur pidana dalam hal ini adalah tujuannya untuk memberikan efek jerah ke pelaku ataupun menghukum pelaku, dan sanksinya adalah penjara ataupun denda yang dikembalikan ke negara atau denda yang diberikan ke negara. Nah, korban dalam hal ini belum tentu dapat uang yang harusnya dia terima gitu. Dan contohnya tadi ada penipuan ataupun pencurian. Nah, oleh karena itu mari kita lihat ke jalur perdata tadi. Nah, di jalur perdata adalah tujuannya untuk mengembalikan hak korban. Ketika kita ke jalur perdata, kita serahkan, kami sudah membuat kontrak, tapi dia tidak mematuhi kontraknya gitu. Berarti kan terjadi penyelewengan ataupun uang prestasi gitu. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang harusnya dikembalikan tanggal sekian. Misalnya saya pinjamkan uang 1 miliar, tapi dia nggak kembalikan di tanggal 4 kemarin. Seharusnya sudah dikembalikan dan orangnya kabur. Boleh kita adukan jalur pidana, tapi bagaimana cara kita supaya uang 1 miliar kita itu kembali? Ya kita buat ke jalur perdata untuk mendapatkan hak-hak kita kembali. Hak-hak kita ya dalam hal ini uang. Yaitu tujuannya itu tadi, tujuan perdata adalah mengembalikannya. Sanksinya berbeda dengan sanksi yang dikenakan di jalur pidana tadi adalah untuk memenjarakan ketika kita, maka sanksinya adalah ganti rugi ke korban ataupun saya yang melapor tadi ataupun yang kena uang prestasi tadi. Nah, dalam hal ini akhirnya korban untuk jadi dapat uang kembali. Nah, contohnya adalah ingkar janji. Nah, uang prestasi tadi adalah ingkar janji sebenarnya. Ingkar janji atas perjanjian yang sudah dibuat. Nah, next slide. Nah, ini tadi apa sebenarnya yang bisa kita tuntut misalnya kita ke perdata? Kan tadi ada banyak kan ganti rugi. Sebenarnya kan tadi saya ucapkan adalah ganti rugi. Misalnya uang 1 miliar saya harus kembali ke saya gitu. Nah, sebenarnya ada banyak hal. Nah, yang pertama adalah gimana kita menuntut untuk dia laksanakan perjanjiannya gitu. Yang melaksanakan perjanjiannya, misalnya perjanjian kami adalah untuk pinjam-peminjam. Ya kembalikan uang 1 miliar saya sekarang juga gitu. Setelah dia menang, dikembalikanlah uang 1 miliar tadi sebagai pelaksanaan perjanjian namun secara paksa. Karena kan sudah melalui undang-undang gitu kan. Sudah melalui pengadilan gitu kan. Nah, yang kedua adalah
pembatalan perjanjian. Nah, dalam hal ini misalnya membatalkan jual beli. Misalnya ketika sudah misalnya saya misalnya dia membeli motor kepada saya, tapi pada tanggal yang ditetapkan dia nggak bayar juga. Misalnya DP motornya, ya bisa kita tarik. Motor yang tadi sudah di dia itu bisa kita tarik gitu. Misalnya saya meminjam uang 1 miliar tadi, yang harusnya tanggal 4 saya membayar uang kuliah saya, tapi karena dia nggak kembalikan juga, akhirnya saya harus pinjam ke bank 1 miliar gitu kan. Kalau pinjam ke bank harus dengan bunga lagi. Jadi di dalam hal ini kita bisa minta ganti rugi bunga. Apabila memang Jadi Bapak sama Ibu ini bisa mengikuti gerakan yang sudah ditampilkan di video ini, Pak. Mungkin bisa berdiri, Bapak Ibu. Berdiri dulu. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa untuk mengikuti gaya yang kayak gitu ya, Pak. ya, mungkin teman-teman panitia di situ juga sudah tiba Ibu. Ini Pak Kades sudah boleh ikut. Bisa nggak memegang? Aku ambil kamera satu. Sini aja posisinya. Iya, gini aja posisinya. Gitu aja posisinya terus ya. Ini juga. Siap Bapak Ibu. Mungkin bisa diikuti ya, Pak. Mari kita mulai membuat Ibu. Nggak bisa Pak, goyang nanti. Ya, ini foto yang memasak dulu. Tarik. Nah, ini tadi semua ini. Disuntik. Ya, mobil. Ramah. Pegal. Oke.